Pemirsa Cibober Update dan Rumah Bersama Orang Cianjur. Sebanyak 15 anggota Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI, Kabupaten Cianjur, dan juga sebagai pengrajin tahu tempe terdampak gempa Cianjur menerima bantuan sejumlah uang dari hasil donasi para pengrajin tahu tempe dari seluruh Indonesia melalui Puskopti Jawa Barat. Penyerahan bantuan dilaksanakan di ruang pertemuan kantor KOPTI Kabupaten Cianjur di Jalan Arya Wiratanu Datar, nomor 4, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Ketua KOPTI Kabupaten Cianjur, Hugo Siswaya, mengatakan bahwa bantuan sebesar 170 juta rupiah yang diserahkan adalah hasil dari donasi para pengrajin tahu tempe yang tergabung dalam KOPTI 21 provinsi dan cabang kabupaten di seluruh Indonesia sebagai rasa kepedulian dan empati kepada sesama. Ke-15 orang pengrajin tahu tempe yang terdampak gempa mendapatkan donasi bervariatif dengan kriteria rumah rusak berat mendapatkan donasi sebesar 5 juta rupiah, untuk kriteria rumah rusak sedang mendapat 3 juta rupiah, dan untuk kriteria rumah rusak ringan mendapatkan 2 juta rupiah. Selain itu, KOPTI Kabupaten Cianjur juga membagikan sebanyak 1000 piece tahu dan tempe ke dapur-dapur umum di sejumlah titik lokasi bencana untuk para korban gempa. Uang donasi juga diberikan kepada sekitar 700 anggota serta pengurus Dekopinda yang terdampak gempa. Pak, hari ini dapat bantuan dari KOPTI ya Pak ya. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Senang. Usaha Bapak ini seperti apa Pak? Apa rusak parah atau seperti apa? Sekitar 50% lah rusak parah saya. Hari ini dapat bantuan berapa Pak? Saya nggak lihat berapa. Oh, nggak lihat. Tapi kondisi rumah dan tempat usaha Bapak rusak gitu? Rusak. Harapannya ataupun seperti apa Pak? Mungkin bisa Harapan seperti apa? Kedepannya dengan bantuan ini apa? Ya mudah-mudahan satu bisa cukup untuk merenovasi pabrik. Terus ini yang donasi dari seluruh pengrajin tahu Indonesia, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lebih. Berikut hasil wawancara dengan Ketua KOPTI Kabupaten Cianjur, Hugo Siswaya MM, dengan Ridwan Marcel dari Rumah Bersama Orang Cianjur dan tim Cibober Update. Berikut petikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Bersama Orang Cianjur. Pada kesempatan ini kita di tempatnya KOPTI ya, KOPTI Cianjur, di mana Pak Ketuanya adalah Pak Hugo Siswaya di samping saya, yang barusan sudah menyelenggarakan pembagian donasi untuk korban gempa yang dikhususkan kepada anggota KOPTI yang terdampak, yang biasanya berjualan ini memproduksi tempe dan tahu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana menggali ini, kita cari tahu ke Pak Hugo. Ada berapa Pak yang anggota KOPTI yang pengusaha tempe dan tahu ini yang terdampak dan menerima bantuan dari KOPTI? Baik, terima kasih. Yang pertama pengrajin tempe di Kabupaten Cianjur itu jumlahnya kurang lebih hampir 300 pengrajin tempe dan tahu. Dan kemarin ada gempa, kita melakukan pendataan. Ada beberapa data yang pertama kita dapatkan ada 22, tapi terus kemudian kita lakukan cross check langsung ke lapangan. Nah, ternyata yang terdampak itu ada 15. Ada 15 dan pengrajin tahu tempe ini ada 15 ini, mereka teridentifikasi ada yang memang rumah dan pabriknya rusak berat gitu ya, ambruk dan sebagainya. Kemudian juga ada yang memang rusaknya sedang, ada yang pagarnya runtuh dan sebagainya. Kemudian juga ada yang rusak ringan. Jadi dari yang barusan disampaikan bantuan itu,
variatif atau sama semua? Enggak, tidak sama. Jadi alhamdulillah kami ucapkan juga terima kasih kepada pengrajin tempe tahu seluruh Indonesia yang telah memberikan donasi kepada para pengrajin tahu tempe yang terdampak di Kabupaten Cianjur. Kami dapatkan luar biasa nilainya kurang lebih sebesar Rp174.980.000. Nah, ini kita bagi-bagi dari 174 donasi yang terkumpul dari pengrajin tahu dan pengrajin tempe se-Indonesia. Seluruh Indonesia mereka melakukan mengumpulkan donasinya melalui lembaga Gakopindo, Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia yang tergabung dari kopi-kopi seluruh Indonesia. Nah, mereka salurkan kepada kami dan kita bagi dari angka tersebut itu kita salurkan tadi ya, yang rusak berat itu kita berikan 5 juta rupiah. 5 juta. Kemudian yang menengah 3 juta, yang ringan 2 juta rupiah. Dari 15 pengrajin yang tadi telah kita lakukan cross check di lapangan. Dan selebihnya daripada itu, kita juga sejak 1 minggu yang lalu kita sudah mendonasikan, kita juga beli produk tempe dan tahu ya tadi ya, tempe dan tahu ini jadi 100 piece tempe dan 100 bungkus tahu ini kita bagikan setiap hari ke dapur-dapur umum yang ada di Kabupaten Cianjur yang membutuhkan. Dan selanjutnya selebihnya kami juga donasikan juga karena memang kami keterbatasan SDM dan untuk membagikan ini kepada yang terdampak gitu. Nah, kepada lembaga gerakan koperasi, kepada Dekopinda, karena datanya di Dekopinda sendiri juga sudah ada 17 koperasi yang pengurus, pengawas, anggotanya yang terdampak itu jumlahnya cukup besar juga. Ada 730 orang begitu ya. Jadi donasi yang tadi terkumpul 74 juta dibagi untuk semua. Iya. Termasuk Iya. Dari 74 itu kurang lebih ada sekitar 5 jutaan kita serahkan kepada Dekopin untuk disalurkan kepada, karena mereka jumlahnya juga banyak, ada 730 juga yang terdampak. Jadi tidak hanya pengrajin tahu dan tempe saja yang kita bantu, tapi kepada masyarakat umum, khususnya gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Cianjur. Luar biasa sekali pemirsa. Ternyata kita baru tahu bahwa pengrajin tahu tempe pun terkena dampak. Kita baru tahu juga. Iya. Mudah-mudahan sumbangsih dari donatur pengusaha tempe tahu se-Indonesia yang kebetulan bernaung di bawah Kopti ya, di bawah Kopti, dan mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Cianjur segera bangkit dari keterpurukan yang kemarin akibat gempa 5,6 skala magnitudo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ternyata Kopti sangat ada kontribusi yang positif buat korban. Sebesar 170 juta itu bukan angka sedikit pemirsa, dan ini berita yang sangat baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Kopti Kabupaten Cianjur di Jalan Arwinda nomor 4 Cianjur, Taufik Winata bersama Ridwan Marcel mengabarkan.